ikhwan hafizakumullah, seorang muslim ya, menjadi beda dengan orang lainnya. Di antara sebabnya adalah ya, terletak kepada at-tasawwur, persepsi dia tentang kehidupan. Orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang bukan muslim, dia melihat dunia sebatas dunia yang dia lihat dengan matanya. Sehingga orang non-muslim atau orang yang tidak beriman, dia hanya perhatiannya kepada kesenangan-kesenangan duniawi, karena hanya itulah yang dia ketahui. Berbeda dengan orang muslim yang diberikan kitab petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dia melihat dunia bukanlah dunia dengan ukuran sebatas umur manusia, umur setiap individu kita semuanya dibatasi umur 60 tahun, 70 tahun atau 90 tahun. Bukan itu, bukan sependek itu dan sebatas itu. Dan juga tidak sebatas umur sebuah umat, sebuah bangsa, bangsa Arab atau bangsa Indonesia. Bukan sebatas itu kehidupan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan sebatas umur seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di dunia ini, yang dihitung sudah sekian juta tahun atau berapa tahun. Tidak sebatas itu. Tetapi kehidupan di dalam pandangan Al-Quran yang diimani oleh orang-orang Islam adalah kehidupan di dunia ini yang sudah kita kenal, dan terus berlanjut sampai kehidupan akhirat nanti. Dengan perbedaan persepsi inilah, saudaraku sekalian, akan mengakibatkan perbedaan pula dalam berperilaku. Berperilaku dalam kehidupan rumah tangganya, berperilaku dalam kehidupan di kantornya, berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berangkat dari perbedaan persepsi tadi. Sekedar contoh, orang yang hanya mengenal dunia atau kehidupan, dibatasi kehidupan dunia ini, maka dia akan berupaya menyenangkan dirinya dengan segala cara, meskipun nanti merugikan kehidupan akhiratnya. Berbeda, saudara sekalian, dengan seorang muslim yang mengimani kehidupan akhirat, maka kehidupan di dunianya sistemik, sesuai dengan sistem Rabbani yang telah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan demikian terjadilah etika kehidupannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, berangkat dari mukadimah inilah, saudara sekalian, kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana Al-Quran berbicara tentang akhirat. Sehingga disitulah letak beda kita dengan orang-orang yang lain, dengan makhluk yang lain. Dengan kata lain, kita ini menjadi ummatun mutamayyizah, umat yang beda, umat yang istimewa, yang tidak sama dengan umat-umat yang lainnya, yang tidak mengenal kehidupan dalam arti yang sebenar-benarnya. Bapak sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Quran dari awal sampai akhir yang berbicara tentang kehidupan akhirat, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal ya, kehidupan akhirat di dalam Al-Quran disifati atau dijelaskan sebagaimana berikut. Apa komentar Al-Quran tentang kehidupan akhirat? Bapak Ibu saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang pertama, kehidupan akhirat di dalam Al-Quran itu disebut al-hayawan. Al-hayawan di sini artinya bukan binatang, tetapi ya, sighah mubalaghah dari kata haya, bentuk ya, menyangatkan, ya, melebihkan di dalam makna kehidupan. Jadi dalam surat 29, surat Al-Ankabut,
ayat 64 Allah katakan wa annad daral akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat, kampung akhirat sungguh benar-benar kehidupan yang hakiki. Jadi saudara sekalian, kata al-hayawan ini maknanya sama dengan kata al-haya yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kehidupan. Tetapi dihadirkan dengan kata hayawan, Bapak Ibu sekalian, bukan dengan kata haya, karena kata al-hayawan itu ikhwan dan akhwat hafizakumullah artinya lebih mendalam. Arti lebih mendalam ini berangkat dari kaidah bahasa Arab yang berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Artinya begini, kata yang tersusun, yang konstruksinya adalah dari huruf yang lebih banyak, itu maknanya lebih dalam daripada kata yang susunannya dari huruf yang lebih sedikit. Bapak Ibu sekalian, mari kita hitung, kita bandingkan antara kata al-hayawan dengan kata haya. Sudah tentu al tidak dihitung, alif dan lam nggak dihitung karena al itu tambahan, ziyadah. Bapak sekalian, haya berapa hurufnya Bapak Ibu? Ha, ya, alif, ta marbutoh berapa Pak? 4. Sementara kata hayawan berapa Pak? Ha, ya, wawu, alif, nun. Jadi berapa Pak hurufnya? Nah, 5 Pak ya. Ya, kalau alnya jangan dihitung Pak ya. Jadi kata hayawan lebih banyak. Sehingga maknanya bukan sekedar kehidupan. Makanya kalau kita buka kitab-kitab tafsir, umpamanya Al-Kasyaf yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari, ya, atau kitab tafsir As-Sa'di, atau kitab tafsir Fidil Quran, akan memberikan penjelasan. Nah, kalau kita dapatkan bahwa beliau berikan penjelasan bahwa al-hayawan maknanya adalah diantaranya al-hayatu al-kamilah, kehidupan yang sempurna. Memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Contoh sederhana saja. Di dunia tidak setiap orang yang berbuat baik dapat balasan yang baik. Sekedar contoh, orang berbuat baik malah dimusuhi karena gak sempurna di dunia itu. Kemudian di antara maknanya adalah al-hayawan itu al-hayatu al-hakikiyah, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati. Benar-benar dari kehidupan ke akhirat itu kita mendapat kehidupan dalam makna yang sebenarnya. Di antara lagi adalah al-haya al-mali'ah bil hayawiyah wal harokah, kehidupan yang penuh dengan dinamika. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup yang sebenarnya, hidup yang sempurna, maka raihlah kebaikan akhirat. Itu di antara makna wa anad darul akhirata lahiyal hayawan. Berbeda dengan kehidupan dunia, ya. Tadi sudah saya katakan, tidak setiap orang yang berbuat baik mendapatkan balasan yang baik. Kalau toh mendapatkan balasan, balasannya tidak sempurna, tidak utuh. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di nomor ketiga. Itulah kehidupan akhirat. Wa annad darul akhirat lahiyal hayawan. Yang sebelumnya adalah wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini satu ayat potongannya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali senda gurau dan permainan yang sudah kita kaji pada bulan yang lalu. Nah, sementara kehidupan akhirat wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sebenarnya kehidupan akhirat benar-benar kehidupan yang hakiki,
benar-benar kehidupan yang sempurna, benar-benar kehidupan yang penuh dengan dinamika. Itu diantara makna al-hayawan. Kenapa maknanya lebih? Tadi sudah saya sampaikan kaedahnya, bisa dihafal Bapak Ibu sekalian, karena ini berlaku dalam seluruh Al-Quran. Kaedahnya adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kata yang tersusun dari huruf yang lebih banyak, maka maknanya lebih banyak dan lebih mendalam. Makanya nanti Bapak kalau dulu sudah kita kaji atau belum di sini surat tafsir Al-Fatihah, Ar-Rahman ablagu minar Rahim. Kata Ar-Rahman, nama dan sifat Allah, itu lebih mendalam maknanya daripada Ar-Rahim. Padahal kedua-duanya dari kata rahmah. Yang orang Indonesia menerjemahkan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Ar-Rahman maknanya lebih mendalam. Karena kata Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Rahim. Rahim cuma 4 ya. Huruf, alnya jangan dihitung. Rahman 5 huruf. Yang kedua Bapak sekalian, kehidupan akhirat disebut oleh Al-Quran sebagai Darul Qarar. Darul Qarar, kehidupan yang qarar, yang tetap, yang abadi ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 39, bahwa akhirnya disebut Darul Qarar. Saudaraku sekalian, ketika akhirat disebut Darul Qarar ya, negeri yang tetap, ahli neraka tetap di neraka, penghuni surga tetap di surga, itulah akhirat. Berbeda dengan dunia. Dunia itu tidak mustaqir, tidak tetap. Dunia itu tidak tetap. Tidak selamanya orang kaya terus, tidak selamanya miskin terus, tidak selamanya sakit terus, tidak selamanya sehat terus. Makanya ketika manusia menganggap dunia ini bisa abadi, akhirnya menghalalkan segala cara, seperti yang difahami oleh orang-orang kafir. Makanya dalam surat apa dalam juz amma itu, yahsabu annama lahu apa? Akhladah. Dia orang kafir mengira bahwa harta bendanya akhladahu, mengekalkan dia. Sehingga pemahaman ini menjadikan apa? Menuhankan harta. Sehingga seluruh urusan dunia ini seolah-olah bisa dibeli dengan harta. Hukum bisa dibeli dengan harta, perkara bisa dibeli dengan harta, ya. Nama bisa dibeli dengan harta. Wah, itulah orang kafir. Karena tidak memahami bahwasanya dunia itu bukan kekal. Yang kekal itu akhirat. Makanya tadi dalam mukadimah saya sampaikan, persepsi seseorang tentang kehidupan itu akan menjadikan perbedaan yang jelas antara satu orang dengan orang yang lain. Orang yang beriman, tidak mungkin dia kalau imannya benar menghalalkan segala cara, karena dia tahu, ya, tahu di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Darul Qarar. Sehingga kalau kita ingin abadi, ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, raihlah kebahagiaan itu di akhirat. Kalau di dunia tidak akan kekal. Tidak akan kekal, tidak ada yang qarar lagi. Tidak akan yang kekal. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sampai selera pun tidak ada yang kekal. Kita punya selera tertentu yang berkaitan dengan makanan, minuman, atau lawan jenis kita, nggak kekal. Namanya dunia. Berbeda dengan akhirat. Yang ketiga, saudara sekalian, Al-Quran berbicara tentang akhirat. Di antaranya adalah akhirat itu disebut Darul Jaza. Darul Jaza, kampung balasan. Dalilnya adalah dalam surat Al-Fatihah, surat nomor 1 ayat 4. Bunyinya Maliki Yaumiddin. Ad-din di dalam ayat 4 surat Al-Fatihah itu maknanya Al-Jaza, Maliki Yaumiddin.
Raja, Allah itu raja di hari pembalasan. Jadi ad-din maknanya itu bukan hanya agama. Di antara maknanya lagi adalah al-jaza. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ketika kita mengetahui bahwa akhirat itu darul jaza, Bapak Ibu sekalian, berarti kalau kita ingin mendapatkan balasan yang betul-betul utuh, sempurna, adalah di akhirat. Makanya manusia di dunia ini, siapapun orangnya, yang ingin mendapatkan balasan dalam karyanya secara utuh, pasti akan kecewa. Akan kecewa. Kenapa? Karena memang dunia bukan darul jaza. Tadi saya contohkan, orang yang berbuat baik, ya, orang yang punya hak yang sebenarnya di pengadilan pasti menang atau belum tentu menang? Belum tentu. Kita sering mendengar berita kan, ya, perdebatan di TV atau di media yang lainnya, sampai ada orang mengatakan pengadilan itu tempat untuk pembantaian pengadilan, ya kan, yang tadi dengar itu. Orang pada nggak percaya. Kenapa dunia? Makanya Nabi SAW suatu saat mengatakan, bisa jadi kamu, wahai orang yang ya memperebutkan ya suatu hak, bisa jadi orang yang salah, orang yang dia tidak berhak menang di pengadilan. Kenapa? Lihainya dalam bersilat lidah. Tapi ketahuilah, kalau dia menang sebenarnya bukanlah itu rahmat Allah. Itu adalah ya api neraka yang dia terima. Kenapa? Karena Nabi SAW sebagai hakim hanya mengadili sesuatu sesuai dengan yang zahirnya. Nabi tidak mengadili hati seseorang. Jadi bisa jadi orang yang salah tapi pandai berargumentasi, ya, pandai ya, berhujjah, akhirnya menang di pengadilan. Tapi ingat, yang menang di pengadilan tidak otomatis dia benar. Sehingga hukum Islam itu saudara sekalian hafizakumullah, ya, ya, tidak semata-mata kepastian hukum, tetapi ada nurani, ya, ada khusyatullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian hafizakumullah, ada yang menarik dalam ayat 4 surat Al-Fatihah ini. Kenapa bunyinya Maliki Yaumiddin? Padahal ayat yang kedua bunyinya Alhamdulillahi apa Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabb artinya Allah juga, alam semesta. Tidak Alhamdulillahi Malikil Alamin. Kenapa dalam ayat 4 tidak disebut Rabb juga? Wamanya Rabbi Yaumiddin, ya, Tuhan di hari pembalasan. Tapi yang diambil oleh Allah dari sifat dan namanya itu adalah Malik, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ulama tafsir mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya disebut dengan kata Rabb, ya, ini bukan Quran, sudah dalam Quran, nggak perlu diandai-andaikan, Quran itulah yang paling bagus. Maka dikhawatirkan sebagian orang, atau dikhawatirkan orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat dosa, itu nanti dia tidak takut dengan azab Allah, sehingga tidak jerah dalam melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dalam kata Rabb itu mengandung makna ar-riayah wal inayah wal afu, makna pemeliharaan, penjagaan, dan ampunan, maafkan. Karena kata Rabb itu mengandung makna tarbiyah. Tarbiyah itu artinya memaafkan, ya, mendidik, memelihara, menyayangi. Nah, kalau berbicara tentang hari pembalasan, yang dihadirkan adalah Rabb, bukan Malik, bahwa Allah adalah Raja, ya Raja, maka yang terjadi orang akan gampang meremehkan perbuatan maksiat. Udahlah, nanti baru di akhirat kita diampuni oleh Allah. Kan kita ini orang Islam kan, Allah kan Ghafur Rahim, nggak apa-apa berbuat maksiat sekali-sekali, nanti paling-paling masuk neraka sebentar gitu. Setelah dicuci dosa kita, masuk surga. Makanya yang dihadirkan di sini kata Malik, agar tahu bahwasanya sedikit ya atau sekecil apapun perbuatan manusia pasti akan dibalas oleh Allah. Di saat orang lain tahu atau tidak tahu, di saat suami kita tahu atau tidak, di
Di saat istri kita tahu atau tidak, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat seperti ini membuat jerah setiap manusia, sehingga suami tidak berani berkhianat, istri juga tidak berani berkhianat meskipun pasangannya tidak ada. Sehingga gak ada lagi cerita orang selingkuh itu. Kenapa? Karena pasti dibalas oleh Allah. Itu diantara saudara-saudara rahasia kenapa yang dihadirkan adalah nama dan sifat Allah yang berbunyi Malik. Allah itu raja di hari pembalasan. Jadi sekalian, sekali lagi, akhirat di dalam pandangan Al-Quran atau komentar Al-Quran dikatakan adalah darul jaza, negeri pembalasan. Makanya Bapak sekalian, Bapak Ibu masih ingat waktu kita sampaikan tafsir surat Abasa, yaitu ketika Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Ikhwani akhwati fillah hafizakumullah. Ayat ini berbicara tentang kejadian di hari akhirat nanti. Karena sakhah itu diantaranya adalah nama daripada al-qiyamah. Nama kiamat itu diantara kiamat, sa'ah, tomah, sakhah, al-waqi'ah, itu nama-nama kiamat. Nah, ketika datang hari kiamat atau di hari akhirat, maka setiap orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari istri dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Setiap orang itu tanggung jawabkan perbuatannya sendiri di hari pembalasan itu. Dikatakan dalam tafsir bil ma'thur, tafsir yang memperhatikan atau concern dengan riwayat dengan hadis, bahwasanya seorang suami pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan istri waktu di dunianya. Suami itu bertanya, "Kamu masih kenal saya enggak?" "Iya, kamu adalah suami saya di dunia yang baik sekali." "Nah, kalau begitu saya minta amal kamu sedikit saja." Padahal tadi istri sudah memuji dia suami yang baik. Apa kata istrinya? "Lah, tidak berani saya. Karena saya juga tidak tahu selamat enggak di pengadilan Allah nanti." Kemudian pergi lagi bertemu dengan anak-anaknya ketika di dunia dulu. "Kamu tahu enggak siapa saya?" Anaknya semua muji, "Tahu, kamu bapak yang bagus, bapak saya yang baik." "Kalau gitu nak, saya minta amal kamu sedikit saja, biar saya selamat di pengadilan Allah." Ternyata semua anaknya menolak, tidak ada satupun yang berani memberikan amalnya. Alasannya apa? Sama, kami juga tidak tahu, wahai bapakku, saya selamat atau tidak. Sudah gambaran daripada kehidupan akhirat seperti itu. Darul jaza, negeri balasan. Sehingga tidak ada perbuatan kita yang tidak dibalas oleh Allah. Apakah yang kita lakukan orang lain tahu, yang kita lakukan orang lain tidak tahu, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir kan begitu menerima kitab, amal perbuatannya, langsung berteriak menjerit, "Malihatal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Sebagian Bapak tahu dalam surat Al-Kahfi. Jadi ternyata tidak ada sedikit pun amal, yang kecil atau yang besar, semua dihitung oleh Allah, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara komentar Al-Quran yang pasti benarnya tentang kehidupan akhirat. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kehidupan akhir di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-An'am atau surat Al-A'raf. Dalam Indonesia yang saya tulis ada surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 32.
Allah katakan walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sungguh kehidupan akhirat itu, negeri akhirat itu benar-benar khairun, lebih baik untuk siapa? Lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apa kamu berpikir? Jadi sekali hafizakumullah, kapan kita menjadi lebih baik di akhirat? Pertanyaannya ketika sekarang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan kasat mata secara lahir ada kelihatan orang yang bertakwa itu ada lebih miskin, tidak tenar, tidak menjabat, ya, kalah dalam pertarungan ekonomi, bisnis, politik, bisa jadi terjadi. Walaupun tidak selamanya begitu. Orang bertakwa juga bisa menang juga dalam bisnisnya, ya, dalam politiknya. Tapi maksud saya, tidak ukuran kalau dia itu bertakwa, kehidupan ekonomi lebih baik, tidak ukuran. Ya, karena di zaman Nabi, zaman sahabat juga ada sahabat-sahabat yang miskin, tidak semuanya kaya. Jadi jangan berpikir kayak orang kafir. Orang kafir itu ya, menilai kebenaran adalah ketika dia kaya. Gak mungkin saya itu salah, kalau saya salah saya miskin, buktinya saya kaya gitu. Begitu logikanya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Makanya tidak menerima Nabi diutus sebagai Nabi. Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, gak menerima mereka. Kenapa? Dia lihat Muhammad itu tidak kaya, tidak terkenal, tidak menjadi pemimpin, beda dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu dunia. Tapi akhirat Allah katakan walad darul akhirah khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berfikir, ya. Mari kita renungi, mari kita fikirkan. Apa sih perbandingannya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia? Kok dikatakan bahwa akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa? Sehingga kita bersemangat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita berada dalam sebuah madrasah, sebuah institusi pendidikan, sebuah universitas seperti kita hari ini. Setiap pertemuan kajian-kajian Quran kita tujuannya agar kita bertakwa. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan lagi-lagi tujuannya adalah untuk bertakwa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ini yang sedang kita ulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Contoh akhi, puasa di bulan Ramadan kemarin tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Pergi haji, kemarin kita pergi haji, apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Menegakkan hukum kisos, apa kata Allah? Walakum fil kisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Termasuk kita pengajian pada siang hari ini, tujuannya bukan agar kewajiban kita gugurlah, agar kita bertakwa. Makanya dalam surat Abasa dikatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka itu membersihkan jiwa, bentuk lain daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita renungi saudara sekalian. Kenapa kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa daripada kehidupan dunia? Yang pertama, ini penjelasan semua yang saya sampaikan, penjelasan para ulama tafsir. Pertama Bapak sekalian, kenapa kehidupan akhirat lebih baik dibanding kehidupan dunia? Karena khairatud dunya laisat illa qada asyahwatain. Kesenangan dunia, kebaikan maksudnya kesenangan dunia, semuanya itu tidak lebih, semuanya itu hanyalah sekedar apa? Hanya untuk memenuhi dua syahwat, yaitu syahwatnya perut dan yang lainnya. Makan, ya, hawa nafsu, seperti itu. Dan ulama mengatakan dua syahwat itu, makan, ya, dan kehormatan seseorang itu atau kemaluannya, itu adalah kesenangan yang menjijikkan. Yang kedua kesenangan itu bertemu dengan kehidupan binatang, sehingga saudara sekalian tidak bisa disamakan dengan kenikmatan akhirat. Bahkan
Dua syahwat itu yang disenangi oleh manusia itu, kalau dibandingkan dengan binatang, selain sama-sama, binatang lebih hebat. Akhirnya kita senang makan banyak. Orang karena makannya senang, minuman senang, akhirnya cari duitnya halal haram dia diambil semuanya. Kemudian makan, saya bertanya, kita makan dengan onta, sapi, kerbau, kira-kira makannya kuat mana Pak? Hah? Kalah kita dengan binatang. Kita paling 2 piring, 3 piring paling banyak. Binatang 3 piring baru muqaddimah. Enak ya? Itu sahabat yang berkaitan dengan makan, mulut. Sahabat yang kedua, azakumullah, semoga antum semua dimuliakan oleh Allah. Nafsu birahi. Samina a'udzubillah min dzalik. Kita lihat kan, memengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara, dalam penegakan keadilan. Itu gara-gara syahwat yang satu itu. Ya. Na'udzubillah, di padang apa saja, padang golf atau padang ghiru golf yang menghebohkan itu sama dengan binatang. Binatang juga seperti itu. Coba kalau dibandingkan di binatang, manusia sekuat apapun, ya, kira-kira ada yang bisa mengalahkan kuda sih? Dengan kucing aja kalah. So ya ibadallah. Sehingga kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Karena kenikmatan akhirat bukan sekedar itu saja. Saudara yang saya cintai karena Allah. Tapi ada kenikmatan semua terhormat. Contoh terhormatnya, dunia ada istri, akhirat ada istri. Tapi istri di akhirat apa kata Allah? Apa kata Allah? Siti akhirat dalam surah An-Nisa. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Saya masih ingat mungkin sekitar 3 kali sudah saya sampaikan tentang makna azwajum mutahharah, istri yang disucikan. Istri di akhirat suci terus. Enggak pernah ada haid, enggak ada nifas, enggak melahirkan, enggak pernah buang air besar atau kecil. Itu fisik, secara fisik. Bapak kira-kira menemukan istri di mana di dunia ini yang seperti itu, Pak? Ada Bu? Di Telkomsel seorang ibu seperti itu. Kemudian tohiratun maknawiyah, mutahharatun maknawiyah, suci secara spiritual. Artinya apa? Nuraninya bersih. Makanya dalam ayat yang dikatakan istri di akhirat itu hurum maksuratun fil khiyam, dipingit di dalam khiyam. Yang tahu hanya suaminya saja, semuanya nggak ada yang lihat. Sehingga nggak punya pikiran sedikit pun pada laki-laki lain. Masya Allah. Coba kalau perempuan di dunia, Pak. Perempuan di dunia masih muda, umur 19 tahun. Kawin dengan laki-laki umur 80 tahun, kaya raya. Kira-kira doanya istri apa Pak? Kira-kira Bapak Ibu, doanya apa Bu? Agar semoga panjang umur atau agar apa? Karena apa? Karena bukan khair di dunia itu akhi. Berbeda dengan akhirat, Masya Allah. Hur maksuratun fil khiyam. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wusul ila khairatid akhirati ma'lumun qat'an. Untuk sampai kepada kenikmatan akhirat atau kebaikan akhirat, itu adalah sebuah kebenaran yang pasti. Artinya orang ketika di akhirat untuk mendapatkan kenikmatan itu sebuah kepastian. Di dunia tidak ada kepastian akhi. Katakanlah suatu saat manusia mendapatkan kesenangannya. Katakanlah dia menjadi presiden, menjadi raja, menjadi menteri, menjadi wakil presiden umpamanya. Sekarang pertanyaannya, apakah pasti nikmat sampai 5 tahun? Atau belum 5 tahun saja sudah diucek-ucek Pak? Ada gak di dunia ini? Belum 5 tahunnya sudah ada orang yang nyuruh turun. Itulah dunia akhir. Tapi orang berlomba-lomba untuk menjadi presiden, wakil presiden. Padahal sampai kepada kenikmatan itu tidak pasti.
Belum sampai 5 tahun saja, 5 bulan juga belum. Sudah cari-cari bagaimana agar lengser. Berbeda dengan akhirat, akhi. Nggak ada orang di akhirat di demo orang itu, nggak ada. Masya Allah. Ini pentingnya kita mengkaji tentang kehidupan akhirat, sehingga kita hidup di garis kepastian untuk menentukan masa depan kita. Itu yang disebut dengan al-wusul ila akhiratil ma'lumul qat'an. Jim yang ketiga, bagaimana logika kita mengetahui bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa? Karena tadi ayatnya ditutup dengan afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berpikir wahai manusia? Maka pikiran kita adalah yang ketiga, an-naf'u fil akhirati ma'lumun. Manfaat, kenikmatan di akhirat itu maklum, diketahui qat'an dengan pasti. Pasti kita dapat manfaatnya. Di dunia ada manfaat, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Contoh begini Bapak sekalian, orang kaya dia, kayanya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang kaya raya tapi sudah banyak makanan-makanan enak yang tidak berani makan. Ada nggak Pak itu Pak, orang kaya yang begitu? Apa lagi? Apa yang nggak berani dimakan? Takut kenapa Pak? Sih. Itu yang sudah punya, apalagi nggak punya. Yang punya juga bisa. Punya istri cantik, masih muda, nggak bisa ngapa-ngapain karena apa dia? Tadi sudah hafizakumullah. Jadi berbeda dengan manfaat di akhirat, saudaraku sekalian, hafizakumullah. Manfaat yang namanya Al-Kautsar, telaga Kautsar, yang namanya melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu tempat yang paling tinggi. Yang namanya bidadari, subhanallah, nggak ada bidadari menolak itu, nggak ada. Subhanallah. Dan azwat, kata Al-Qur'annya azwat. Azwat itu satu istri itu banyak. Semuanya rebutan menyervis suaminya. Coba kalau Bapak punya istri 3, 4, rebutan ngapain kira-kira Pak? Berantem atau rebutan menyervis Pak? Ini setiap pulang suami pasti harus bikin alasan baru. Bapak terlambat kenapa? Alasannya harus banyak. Pusing bikin alasan saja. Gara-gara nambah istri. Akhirnya ada begitu. Subhanallah. Hafizakumullah. Jadi an-naf'u fil akhirati ma'lumun qat'an. Tidak terhalang dengan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tuh sekalian, al-intifa' bi khairatid dunya la yakhlu minal makruhat. Ini bandingannya. Jadi saudara sekalian, menggunakan kesenangan dunia, menikmati kesenangan dunia, itu tidak sepi, tidak lepas daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh lagi, antum saya senang makan. Setelah makan kenyang, bahagia, atau ada sesuatu yang nggak menyenangkan lagi? Butuh apa lagi kita kalau udah makan kenyang? Butuh ke belakang. Itu akhir. Begitu dunia. Maunya di antar manusia senang menjadi presiden. Setelah jadi presiden lagi senang. Pusing lagi. Dikritiki setiap hari. Nanti hari curhat juga setiap hari. Ada gak sekarang presiden di dunia ini curhat lagi? Dunia lagi. Dunia. Diangkat menjadi pejabat orang nomor 1 di perusahaan. Tenang aja selama-lamanya, atau ada yang di bawahnya iri? Dunia akhi. Hafizakumullah. Lagi. Kita berhasil dalam dunia ini. Dapat istri yang paling cantik seperusahaan. Kemudian kita ditugaskan ke luar negeri untuk belajar lagi 2 tahun, tidak boleh bawa istri. Kira-kira kita menderita atau bahagia? Hakikatnya dunia sama. Punya suami ganteng, cakep, banyak penggemarnya. Kira-kira istri alhamdulillah atau naudzubillah min dzalik? Hakikatnya dunia. Hakikatnya dunia. Tidak lepas daripada makruhat. Seluruh kesenangan dunia ya akhi,
Seluruh kesenangan dunia ya ikhwan wa ya akhwat tidak lepas daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Berbeda di akhirat tidak ada seperti itu. Makanya dikatakan wal darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun. Sehingga kita saudara sekalian gak ada istilah iri, gak ada istilah protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara sekalian kita punya akhirat? Sehingga kehidupan kita di dunia tapi kita menjadi akhir oriented. Dunia kita bagus karena kerja kita sesuai dengan sistem yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya jelas janji Allah sebuah kepastian. Terakhir Bapak Ibu sekalian, al-manafi'u ad-dunyawiyatu dzahibatun. Seluruh manfaat dunia, seluruh kesenangan dunia itu dzahibatun, pasti hilang. Sirah. Enggak ada yang abadi. Ya nggak usah jauh-jauh lagi supaya contohnya tidak bikin orang tidur, supaya bangun yang tidur. Ya contohnya kawin aja ya. Antum saya dulu kawin. Jadi karena kita yakin istri kita yang paling cantik, ya paling cantik sekampus, seperusahaan, seperumahan. Begitu baru saja 15 tahun kita jadi manajer, kita jadi dosen. Kira-kira istri kita dengan mahasiswi kita cantik mana cantik mana kira-kira? Hilang udah hilang. Pada dulu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Sabar menunggu 8 semester. Persaingan ketat kata anak-anak mahasiswa. Begitu sudah jadi dosen, wah ternyata cantikan mahasiswi kita. Zahibah hilang. Berbeda dengan akhirat. Akhir dikatakan istri-istri kita tadi sebab kita menjadi tempat duduk surga ya. Wa kawaiba atroba. Istri di akhir itu kawaiba atroba. Umurnya muda-muda dan tidak pernah tua. Sampai dikatakan payudaranya masih ya keker-keker gitu. Kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Enggak usah pakai obat macam-macam. Subhanallah. Dan dalam riwayat yang lain katakan ya istri kita itu selalu perawan terus. Masya Allah. Kalau salah perawan terus itu kata paranormal aja itu. Katanya perawan seumur hidup katanya. Padahal sihir. Ini sedar contoh-contoh yang konkret saja yang mudah. Betapa memang kehidupan akhirat itu khairun lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Maka surga selalu dikaitkan dengan bertakwa kan. Uiddat lil muttaqin. Ini intinya kembali pada mukadimah bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini sangat ditentukan oleh tasawur, persepsi mereka tentang makna kehidupan. Orang kafir atau orang juga yang ahli maksiat, dia hanya memahami dunia sebatas dunia yang dia lihat dengan mata dia. Sehingga na'udzubillah min dzalik, dengan segala cara dia gunakan untuk mencari kesenangan dia, jabatan, kekuasaan, hawa nafsu. Berbeda dengan orang beriman. Dia memandang dunia tidak sebatas umur dunia yang dia lihat. Bahkan tidak terbatas umur umat manusia di dunia yang jutaan tahun ini. Tetapi kehidupan bagi seorang mukmin adalah sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, tamtad ilal hayatil akhirah, memanjang sampai kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Dan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah hanya sa'ah min nahar, sesaat dari siang hari. Sehingga selalu dikaitkan bahwa kehidupan dunia dan kesenangan dunia seluruhnya adalah qalil, kecil. Bahkan diterangkan oleh hadis berupa janahu ba'udah, seberat nyamuk yang baru sudah kita kaji dalam bulan yang lalu. Dan akhirat seperti ini wa fillah, surganya saja dikatakan oleh Allah arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan seluas bumi. Subhanallah. Sehingga saudara sekalian, dengan ayat Al-Quran seperti ini, layaklah kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik. Karena memang saudaraku sekalian, ya kebaikan yang hakiki itu hanyalah di akhirat. Sementara kebaikan di dunia tidak akan